Hai sahabat Limpik semua, apa kabar dan semoga baik-baik saja. Seperti biasa juga kita akan menceritakan alur sebuah film. Film ini berjudul Wigwood yang rilis tanggal 25 Maret 2011. Film ini menceritakan seorang gadis kecil yang imut dan kebetulan ulang tahun di hari itu. Ia bernama Alice. Di tengah kebahagiaannya, Alice diberitahu ayahnya jika ia memiliki pasien yang berupa seekor anjing herder. Patrick sendiri atau ayahnya merupakan dokter hewan. Mendengar itu, Alice sangat senang, namun ayahnya mengizinkan untuk menemuinya setelah ia pulang sekolah. Alice juga mendapat hadiah kalung dari ibunya. Ia bernama Louis. Sepulang sekolahnya, Alice langsung menjumpai anjing tersebut dan membawakannya makanan. Tampak anjing itu tidak bersahabat, ia langsung menyerang dan menggigitnya. Alice terluka parah, orang tuanya berusaha melarikannya ke rumah sakit, tapi naas, Alice tidak bisa diselamatkan karena pendarahan yang begitu banyak. Sebelas bulan setelah kematian Alice, ibunya tidak bisa melupakan saat-saat indah bersamanya. Ia selalu teringat dengan putri semata wayangnya itu. Yang menyedihkan lagi, Louis tidak bisa mendapat keturunan disebabkan gangguan di rahimnya setelah melahirkan Alice. Singkat cerita, keluarga ini memutuskan untuk pindah ke sebuah desa yang bernama Wigwood untuk melupakan masa lalunya bersama Alice. Di sana, Louis membuka toko obat dan lain-lain, sedangkan Patrick seperti biasa bekerja sebagai dokter hewan. Saat itu ia tengah membantu seekor sapi warga yang melahirkan. Tak lama kemudian, datang seorang pria yang merupakan bos atau pemilik kandang tersebut. Orang ini bernama Arthur, ia juga termasuk tetua di desa itu. Di sisi lain, Louis tengah melayani pembeli. Orang ini bernama Ventolin dan keponakannya ini bernama Deer. Deer saat itu bertanya kepada Louis. Ia juga terlihat aneh, seperti orang yang baru pulih dari sakit. When did you do the place up? Walaupun sudah pindah, Louis tetap saja teringat dengan buah hatinya. Ia selalu sedih setelah melihat barang-barang miliknya Alice. Patrick tidak tega melihat kondisi istrinya seperti itu. Ia mencoba untuk membuang setiap barang tersebut. Namun, Louis melarangnya karena sampai saat ini ia belum siap untuk melupakan Alice. Tak lama kemudian, Louis meminta Patrick mengantarnya ke stasiun. Ia berniat pulang ke rumah lamanya untuk mengenang saat-saat bersama putrinya itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil mereka mogok. Patrick berusaha mencari bantuan ke rumahnya Arthur, yang kebetulan tidak jauh dari tempat itu. Mereka melalui sebuah tempat yang terlihat seperti pemakaman. Tak lama kemudian, mereka pun sampai dan melihat mobilnya Arthur. Patrick mencoba menghubunginya, sedangkan Louis memeriksa ke halaman belakang. Louis sangat penasaran melihat sekelompok orang di sana. Ia juga melihat sebuah alat yang bercak darah. Di sana, tampak Arthur yang tengah memimpin sebuah ritual. Lalu, muncul seseorang pria yang berlumur darah dari sebuah tempat dan ia pun seperti terlahir kembali. Arthur mengetahui keberadaan Louis. Dia yang terlihat ketakutan segera mengajak Patrick meninggalkan tempat itu. Setibanya di rumah, mereka terkejut melihat Arthur yang telah berada di sana. Patrick menanyakannya dan ia juga memberitahu Arthur jika mereka telah mencarinya.
Arthur ingin memastikan mereka baik-baik saja. Patrick yang tidak tahu apa-apa menanyakan maksud kedatangannya. Louis hanya terdiam atas apa yang telah dilihatnya tadi. Tak lama kemudian, Arthur pergi dan mengucapkan selamat datang kepada mereka. How about you, Louise? Pada suatu hari, Ventolin dan keponakannya kembali mengunjungi tokonya Louis. Di sana, ia melihat sesuatu hal yang aneh kepada mereka. Louis mulai memperhatikan Dear yang telah seperti kerasukan. Tak lama kemudian, sekelompok warga di sana berjalan beriringan dan menuju ke sebuah tempat. Mereka membawa sebuah benda yang dipukul. Louis penasaran, ia mencoba mendekati kelompok itu. Di sana, Dear menghampirinya dan memberitahu jika Alice putrinya memiliki suara yang sangat indah. Hal ini membuat Louis semakin penasaran. Beberapa waktu kemudian, terlihat Ventolin yang baru pulang sendiri tanpa keponakannya. Ia pun terlihat bersedih. Secara langsung, Louis membuatnya terkejut. Ia bertanya nama putrinya sendiri. Ventolin yang terlihat kebingungan lantas menjawab tidak tahu. Lalu, Louis berkata, jika demikian kenapa Dear bisa mengetahui tentang Alice? Akhirnya, secara perlahan Ventolin mulai menceritakan tentang kebenaran yang terjadi di desa itu. Jika masyarakat di sana bisa menghidupkan orang yang telah mati dari sebuah ritual peninggalan leluhur mereka. Oh iya sobat, Dear yang merupakan keponakannya juga sebenarnya telah mati dan dia dihidupkan kembali. Jadi, itulah alasan mengapa ia mengetahui tentang Alice. Ketika itu, Ventolin menyuruh Louis untuk hamil agar bisa menyayangi seseorang anak. Dengan berat hati, Louis menceritakan tentang permasalahannya. I can't say, and that's the truth. I can't. Scene berpindah di mana saat ini Patrick ingin memeriksa seekor sapi. Terlihat sapi itu enggan memasuki kandangnya. Hal ini membuat pemiliknya yang bernama Mick mencoba untuk menariknya. Secara perlahan sapi tersebut mundur dan menghimpit tubuhnya Mick. Ia terjebak. Mereka mencoba untuk menolongnya, tapi semua pintu kandang macet disebabkan beban gerakan dari sapi itu. Mick mulai lemas, darah keluar dari mulutnya. Ia terjatuh seiring terbukanya pintu itu. Namun naas, ia pun harus tewas terinjak sapi tersebut. Atas kejadian ini, Louis terlihat shock. Di sana Patrick meminta kepada Arthur, ia ingin berhenti bekerja. Arthur juga membujuk mereka agar tetap tinggal di desa itu. Namun, Patrick telah membulatkan niatnya untuk pindah dari sana. Listen to me. This isn't the time. I think it is. Tak lama kemudian, Arthur menanyakan tentang putrinya. Ia tampak mengetahui penderitaan mereka. Secara langsung, Arthur menawarkan jika ia mampu menghidupkan putri mereka kembali dalam waktu singkat 3 hari. Dengan catatan, kematiannya belum genap setahun. Arthur berkata, waktu 3 hari itu mereka bisa gunakan untuk mengobati kerinduannya dan berpisah setelahnya dengan cara yang baik. Semua ini Arthur akan lakukan jika mereka tetap tinggal di desa itu. Mendengar perkataan Arthur, Patrick terlihat tidak percaya. Lalu, Arthur menyuruhnya untuk bertanya kepada Louis jika semua ini ia ketahui. What is it you think I'm Oh, doing? come on, babe. What did you say? Patrick yang penasaran dengan perkataan Arthur membujuk Louis untuk memberitahu kebenaran dan apa yang pernah ia lihat ketika itu. Lalu, Louis menjawab jika semuanya itu adalah benar. Tak lama kemudian, keluarga ini pun sepakat untuk menghidupkan kembali putri mereka dan menyanggupi syarat yang ditawarkan oleh Arthur. Okay, but it's not so simple, is it? Cerita berlanjut. Mereka mengunjungi rumahnya Arthur dan memberitahu jika mereka telah menyepakati tawaran tersebut. Arthur menjelaskan sebelumnya, mereka hanya bisa bersama putrinya selama 3 hari dikarenakan media yang digunakan merupakan mayat seseorang yang baru meninggal dan memiliki masa 3 hari saja. Upacara akan dilakukan pada suatu malam. Arthur mencocokkan setiap identitas yang dimiliki Alice. Now I thought you go back to the woods.
Tapi sebelum acara tersebut dimulai, Arthur menyuruh mereka mempersiapkan barang yang disukai Alice dan bagian tubuh yang dimilikinya. Ia juga menyarankan menggunakan mayatnya Mick, orang yang tewas di kandang itu. Tapi Arthur menyuruhnya untuk meminta izin terlebih dulu kepada keluarganya. We just want to see her again. Pada awalnya keluarga Mick menolak dan ia berfirasat mereka orang yang tidak baik. Arthur yang melihat itu mencoba membujuk Peggy, dan orang ini merupakan istrinya Mick. Tak lama kemudian, Peggy memberikan mereka izin untuk menggunakan mayat suaminya. In a corporal, if you understand. Patrick dan Louis akhirnya pergi ke pemakaman anaknya. Mereka membongkar dan mengambil kalung Alice beserta sepotong jemarinya. Singkat cerita, ritual atau upacara dimulai. Terlihat di sana tubuhnya Mick yang digunakan sebagai perantara tengah dihancurkan menggunakan alat perusak. Urat nadi, tulang-tulangnya dipatahkan, lalu ia memasukkan potongan jari yang dimiliki Alice ke mulut mayat perantara tersebut. Louis juga memberikan darahnya sebagai persembahan. Kemudian, mayat itu ditutupi dengan benda berlumpur dan akhirnya dibakar. Dari dalam mayat itu pun keluar sosok Alice yang berlumur darah dan seperti terlahir kembali. Here it comes. Terlihat pasangan ini sangat senang karena putri mereka telah kembali. Alice sendiri dibersihkan, rambutnya juga dirapikan. Namun aneh, bola matanya berwarna coklat. Hal ini dikarenakan Mick yang sebagai perantaranya memiliki bola mata yang berwarna coklat. Make it brown eyes. Where is Alice? Getting dressed. Keluarga ini kembali bahagia walaupun waktu yang dimilikinya hanya terbatas 3 hari. Mereka menggunakan waktu ini sebaik mungkin untuk bersama anak kesayangannya. Come on, baby, time to go. Pada suatu saat di tengah perjalanan, Alice memberitahu ibunya jika ia pernah mendengar musik kemarin malam. Lalu, musik itu terdengar seperti memanggil namanya, dan ternyata itu adalah nyanyian pemujaan ketika ia dihidupkan kembali. Orang tuanya yang menyadari itu sontak terkaget dan langsung menabrak seekor anjing berjenis bulldog. Anjing tersebut terkapar dengan luka sobek di tubuhnya. Mereka pun membawanya pulang. Di rumahnya, Patrick menjahit dan mengobati anjing itu ditemani Alice. Tak lama kemudian, Arthur tiba. Ia sedikit menasihati Patrick agar tidak membuat Alice semakin susah untuk melupakan mereka. Don't make it hard to say goodbye. Menjelang tidur anaknya, mereka menceritakan sebuah dongeng, dan Alice pun terlelap. Patrick dan Louis merasakan kebahagiaan yang besar di malam itu. Mereka mencoba memproses pembuatan anak, walaupun hal itu memang tidak mungkin terjadi. Ritual bermantul-mantul pun dimulai. Dari celah suara desahan, terdengar sosok suara yang sangat aneh yang menertawakan mereka. Keesokan harinya, Peggy berkunjung. Ia mengajak Alice ke tempatnya untuk bermain dan menunggangi anak kuda. Alice terlihat senang. Kedua orang tuanya pun mengawasinya. I think she's ready. She's hardly ever ridden. Would you like to come in? Di sisi lain, Peggy mengajak Alice untuk bermain sebuah kuis. Di sana, Peggy terlihat menanyakan perihal tentang Alice menggunakan sebuah benda yang aneh.
Atas pertanyaan itu, Alice marah kepadanya. Ia sendiri tidak mau menatapi sorot matanya Alice. Why don't you look at me? I've seen enough. Tak lama kemudian, orang tuanya datang dan melihat Alice yang begitu marah. Patrick bertanya kepada Peggy, lalu Peggy memberitahu jika sosok anaknya adalah jelmaan yang jahat. Ia menyarankan agar Alice segera dikembalikan. Alice berjalan tanpa tujuan karena kesal dengan perempuan tadi. Ayahnya sendiri mencoba untuk membujuknya, namun ia terus berjalan dan melewati pembatas desa Wickwood. Di sana, hal aneh mulai terjadi. Tiba-tiba Alice mengeluarkan darah dan berteriak. Melihat hal ini, Patrick membawa putrinya kembali ke dalam desa. Tak jauh dari pembatas itu, tiba-tiba Alice yang tadinya terluka dan berdarah, secara perlahan semuanya kembali membaik seperti sedia kala. Mereka menyadari jika telah berbohong hanya untuk bertemu putrinya. Alih-alih, ternyata Alice telah meninggal lebih awal dari syarat yang diberi Arthur. Akibat dari ini semua, tentu akan terjadi hal yang buruk. Pada malam keduanya, terdengar kerumunan para warga desa. Ia mendatangi rumah mereka dan memintanya untuk mengembalikan Alice secepatnya. Mereka khawatir jika hal-hal yang buruk terjadi. Di sana, Arthur terlihat kecewa karena konsekuensi yang diberikannya tidak benar. Patrick membujuk Arthur jika masih tersisa waktu sehari lagi, dan ia menjamin semuanya akan berjalan baik-baik saja. Lalu, Arthur mengingatkannya agar secepatnya diberitahu jika hal yang aneh terjadi. Pada suatu hari, Patrick mulai menemukan hal yang aneh. Ia melihat anjing peliharaannya mati dan telah dikuliti secara tragis. Ia menguburi agar jejak tersebut tidak diketahui orang lain. Louis kemudian datang. Ia pun terlihat terkejut dengan semua itu. Lalu, mereka menghampiri Alice dan memeriksa tangannya. Saat itu, Alice mengira jika itu adalah sebuah permainan. Tak lama kemudian, Ventolin datang dengan membawa sebuah benda. Ia menyuruh Louis memasangkan benda tersebut di leher Alice jika dia merasa gelisah sewaktu-waktu. Benda itu disebut penggenggam dan berfungsi untuk menenangkan setiap arwah yang dihidupkan. Sebelum Louis memberitahu Patrick, ia juga menyarankan untuk menjauhi Alice dari mereka. Ia menyadari jika semua ini atas kesalahannya. Di samping itu, Patrick menjumpai mereka agar niatnya untuk meninggalkan tempat ini tidak dicurigai para warga desa. Lalu, Ventolin pergi dengan mengingatkan mereka jika dia akan kembali sebelum tengah malam nanti. Dia juga berpesan jika ini adalah hari terakhir untuk Alice. Louis mencari Alice. Saat ini keanehan yang dirasakannya semakin tampak. Tiba-tiba Alice muncul di belakangnya dan langsung bertanya tentang kelahiran bayi yang dikandungnya. What? When's the baby coming? Secara langsung, ibunya kaget bercampur penasaran. Lalu ia mengambil tes pack untuk membuktikan perkataan Alice. Dan ternyata betul jika saat ini ia tengah hamil. Di sisi lain, Patrick menemukan seekor sapi yang tengah sekarat. Sapi tersebut sepertinya diserang binatang buas dengan tubuh yang tercabik dan mata yang tercongkel. Patrick mulai merasakan hal ini berkaitan dengan Alice. Dia mulai mengawasi setiap gerak-gerik putrinya itu. Begitu juga dengan Louis. Saat ini ia melihat Alice tengah berbaring bersamaan dengan bangkai seekor binatang. Arthur yang melihat suasana langit yang begitu suram menandakan sesuatu. Ia segera masuk ke dalam rumah dan di sana ia melihat sebuah kapak yang bercak darah. Lalu muncullah Alice dengan pandangan yang aneh dan mendekati mereka.
Arthur mengusirnya dan memberitahu kepada rekan-rekannya agar tidak menatapi wajah anak tersebut. Alice mengambil kapak itu dan menebas leher salah seorang temannya Arthur yang bernama Ben. Back to the trees and lie among the roots. Patrick mengikuti sebuah jejak yang bercecar darah. Jejak itu mengarah ke rumahnya Peggy, dan ternyata Peggy saat ini didatangi Alice yang membawa benda yang berlumur darah. Peggy terkejut. Ia segera memasangkan Alice penggenggam. Namun, Alice menjawab jika benda tersebut tidak mempan dengannya. Peggy ketakutan, lalu Alice menusuknya dengan besi yang tajam dan menembus lehernya. Di sana, kedua orang tuanya menyaksikan peristiwa itu. Mereka semakin yakin jika putrinya yang melakukan itu. Patrick, I'm pregnant. Oh, but I am. Come here. I think she did come here. Alice saat ini tidak bisa dikendalikan. Mereka pun mencarinya ke dalam hutan. You were going to leave me. Dan di sana ia menemukannya. Patrick memeluk putrinya dan mengatakan jika ia sangat menyayanginya. Lalu Patrick memberikan Alice sebuah bius. Kemudian mereka membawanya dari tempat itu. Mereka menjumpai Ventolin dan memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu mereka pun bergegas pergi ke sebuah pembatas desa dan di bawah kincir angin. Di sana, secara sendirinya Alice akan pergi mengikuti terpaan angin yang berputar. Di perjalanan, Alice tersadar. Ia marah dan menyerang ayahnya. Why are you making me do this? Patrick? Melihat Alice yang sendiri, Ventolin mencoba membujuknya, namun ia malah diserang Alice. Louis sangat ketakutan dengan apa yang dilihatnya. Ia berlari menuju tempat kincir angin tersebut karena tempat itu tidak bisa dilalui oleh Alice. Di sisi lain, Arthur menjumpai Patrick. Di sana ia mengungkapkan kebohongannya. Patrick hanya menjawab jika semua itu dilakukan karena dia hanya ingin bertemu putrinya. Lalu, ia memberitahu Arthur jika istrinya sekarang dalam keadaan bahaya. Di sisi lain, Louis tengah menjebak agar Alice mau mendekatinya. Sedikit ia juga merasa ketakutan. Just a little bit. You could come to. Setelah Alice tak berdaya, kini mereka akan menguburinya. Louis terlihat bersedih atas semua itu. Ia menguburi anaknya dan diiringi dengan sebuah dongeng. And the door closed. Tak lama kemudian, Louis ditarik dengan tangan yang mengarah ke lubang kuburannya Alice. Patrick mencoba membantu istrinya, namun semua itu sia-sia karena Louis menghilang tanpa sedikit meninggalkan jejak. Semua ini terjadi disebabkan kesalahan mereka. Beberapa waktu kemudian, Patrick berniat menghidupkan kembali istrinya. Ritual pun dilakukan dan Louis muncul dengan perut yang telah membesar. Sebelumnya, ia baru hamil kurang dari seminggu. Patrick pun menyiapkan alat bedah dan film pun selesai.